Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur. Terima kasih kepada Engkau Bapa. Engkau sangat baik, sangat sempurna kasih-Mu. Engkau sudah pelihara kami pada Selasa pagi tanggal 28 Desember 2021. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Akhirnya Kau mengizinkan kami tetap menjalani di bulan Desember sampai 31 tahun 2021. Setelah itu kami memasuki 1 Januari 2022 bersama dengan Yesus. Tuntun kami Bapa di dalam kasih setia-Mu. Sebab Engkau sangat baik kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, Engkau memberkati kami semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Semua baik Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup berarti. Dari semula telah Kau ciptakan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, sungguh teramat baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin, haleluya.
Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup berarti. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikan sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, sungguhlah hari yang keenam. Semua baik, amin. Semua baik, sungguh baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, amin, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup berarti. Kau jadikan hidup berarti. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Kau sudah pelihara dari hamba-Mu. Dari hari demi hari kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Sucikan kami Tuhan, layakkan sebentar kami baca firman-Mu. Kami haluskan firman-Mu, biar kami selalu dituntun dengan firman-Mu. Karena Engkau sangat baik kasih. Biar hari demi hari kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan tinggalkan tahun 2021 bersama dengan Tuhan dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022 bersama dengan Tuhan Yesus. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang sempurna, di atas segala-galanya biarlah berkat rahmat anugerah Tuhan Yesus menyertai kami sampai suatu hari kelak kami bersama Engkau dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup berarti. Semua baik, sungguh amat baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, amin, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup berarti. Kau jadikan hidup berarti. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Selasa pagi ini tanggal 28 Desember 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus amat baik. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita tidak lama lagi, sisa 3 hari kita memasuki hari yang terakhir, tanggal 31 Desember tahun 2021. Setelah itu segera kita tinggalkan tahun 2021, memasuki 1 tahun yang baru, yaitu tanggal 1 tahun 2022. Puji Tuhan. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Hidup kita ada di dalam firman Tuhan. Kita hari demi hari kita melangkah, tidak menuruti apa yang menjadi kemauan kita, tapi selalu Tuhan Yesus yang kita utamakan, supaya hari demi hari kita diberi kekuatan. Makin hari kita dibentuk, diproses untuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 2. Kemarin 1 Samuel pasal yang pertama sudah selesai. Kita terus melangkah kita ke depan, melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Semoga anugerah Tuhan yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku. Ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku.
Sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang yang dikasihnya, dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Ayat 10 terakhir. Orang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah kita baca memberkati Bapak Ibu Saudara semua, supaya kita makin hari makin cinta Tuhan. Komitmen kita makin kita tingkatkan, kita perbarui. Kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena keselamatan terjadi bagi orang percaya kepada Tuhan, dan kedua, taat kepada firman Tuhan. Seperti Hana bersukacita. Kalau kita lihat di sini, Hana bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membuka rahimnya dan memberikan berkat, sehingga apa yang menjadi kerinduan Hana, Tuhan sudah kabulkan. Demikian juga kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan, seperti dalam pujian tadi, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan Tuhan. Hana hidup di dalam tangan Tuhan, sehingga ia berkata di ayat yang pertama dalam kitab 1 Samuel pasal 2 yang pertama, hatiku bersukaria karena Tuhan, bersukacita, bersukaria karena sumbernya datang dari Tuhan. Mari kita sama-sama akan mengakhiri 2021. Andalkan Tuhan. Sama-sama kita mau fokus kepada Tuhan. Seperti Hana bersukaria karena Tuhan. Bukan karena tahun yang baru, bukan karena sesuatu yang terjadi, bukan. Tapi sentralnya Tuhan. Belajar kita mengutamakan Tuhan, belajar kita memprioritaskan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kalau kita utamakan Tuhan, terjadi sukacita dan pertolongan. Ternyata di ayat 1 yang kalimat terakhir, sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Jelas, kalau di dalam Yesus ada hati sukacita, ada damai sejahtera, dan hal yang lain, pertolongan Tuhan turun menyertai kita. Sebab Tuhan itu maha kudus, maha segala-galanya. Dia tahu persis kita, dan mari kita ikuti apa maunya Tuhan, sehingga kita melangkah kalau sesuai dengan maunya Tuhan. Selamat kita, karena perlu kita takut sama Tuhan. Tuhan punya otoritas, Tuhan tidak bisa dibatasi. Takut kita sama Tuhan. Contoh di ayat yang ke-6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ajaib Tuhan itu. Dia punya kedaulatan yang sempurna. Otoritas Tuhan tak tertandingi. Tuhan yang menghidupkan, tapi juga Tuhan yang mematikan. Oleh itu mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Ternyata Tuhan juga punya kemampuan tak terbatas. Di ayat ke-7 dikatakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi maksudnya, apapun keadaan kita, tetap kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Tidak boleh berkeluh kesah. Jangan pernah ngomel, jangan pernah nyalakan Tuhan. Tapi sebaliknya mari
kita mau andalkan Tuhan. Hati kita tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan punya otoritas sepenuhnya. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, kita yakin kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita supaya kita dicinta sama Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 8 ayat 3, coba kita baca. 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi jelas, kalau kita belajar mau mengenal Tuhan, belajar kita mengasihi Tuhan. Contoh konkret mengasihi Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Dan ketiga saya katakan, mari kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Kristen cuma sekedar merayakan Natal setahun sekali, cuma sekedar keluar masuk ke gereja, tanpa ada suatu perubahan, tanpa ada suatu mujizat terjadi dalam hidup kita, tanpa kita rohani tidak pernah bertambah. Percuma Bapak Ibu, percuma. Kekristenan cuma teori. Tapi mari kita Kristen tenanan yang sungguh-sungguh punya bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita dibentuk sama Tuhan menjadi orang yang dikasih Tuhan. Karena dalam firman Tuhan di ayat ke-9, di ayat 9 dikatakan, langkah kaki orang-orang dikasihnya, dilindunginya. Mari kita membangun hidup kita supaya kita menjadi orang dikasih Tuhan. Sehingga kalau kita dikasih Tuhan, ada janji Tuhan, kita di dalam perlindungan Tuhan. Tapi jangan terjadi sebaliknya. Orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Kita tidak punya otoritas dalam hidup kita. Semua di dalam kendali Tuhan. Saya bisa sehat, Bapak Ibu sehat, itu karena anugerah Tuhan. Dan mendorong kita bersama untuk lebih dekat Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kita. Jangan pernah berbantah dengan Tuhan. Jangan pernah melawan Tuhan. Seperti ayat yang ke-10, orang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang menguturkan dari langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan untuk kekuatan orang yang diurapinya. Mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau menjadikan diri kita orang yang dicinta sama Tuhan. Sehingga kalau kita menjadikan diri kita dicinta sama Tuhan, janji Tuhan di ayat ke-9, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Seperti saya mau kasih tutup di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Ada 7 janji Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Luar biasa. Saya mau baca Mazmur 91 ayat 14, 15, 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Amin. Keselamatan daripadaku. Artinya keselamatan dari Tuhan Yesus. Ada 7 hal yang kita dapatkan dari Tuhan apabila kita melekat dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan dari segala bencana. Di situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus andalkan Tuhan. Di samping kita harus melaksanakan protokol kesehatan horizontal, jadi vertikal dan horizontal merupakan suatu sinergi. Berjalan bersama-sama, andalkan Tuhan, berdoa. Dan Tuhan yang sudah tetapkan melalui pemerintah, mari kita ikuti. Dan saya percaya firman Tuhan katakan, bila kita dekat dengan Tuhan, hati kita melekat dengan Tuhan, yang pertama Tuhan akan meluputkannya. Dan yang kedua, Tuhan akan membentengi kita, memagar kita, sebab kita mengenal nama Tuhan. Yang ketiga, ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Setiap pergumulan kita, kalau kita cinta sama Tuhan, hati kita melekat dengan Tuhan, janji Tuhan, setiap doa kita didengar sama Tuhan. Dan keempat, Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Kelima, Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang keenam, Tuhan berikan panjang umur di ayat 16, dan Tuhan akan berikan keselamatan dalam nama Yesus. Setiap kita diberkati Tuhan, karena Tuhan baik sama kita. Dan makin hari kita melangkah bersama dengan Tuhan, mengakhiri tahun 2021 bersama dengan Yesus, dan akan memasuki tahun yang baru bersama dengan Yesus. Sehingga demikian kita menikmati kasih karunia Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Semua baik, semua baik.
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidup berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidup berarti. Oh, semua Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat baik. Apa Yesus lakukan di dalam hidupku. Amin, haleluya. Semuanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha baik, kau jadikan hidup berarti, kau jadikan hidup berarti. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa banyak berdoa dan berjaga. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai kita dapat mengakhiri tahun 2021 bersama dengan Tuhan dan memasuki tahun yang baru 2022 bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.